Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11 bersama Bu Lina Purwati. Yuk sebelum mulai kita simak kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu 3.1 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.1-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode uji titik sudut, atau di buku lain juga ada yang mengatakan uji titik pojok, jadi di pojok-pojoknya. Nah, yang 4.1.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode uji titik sudut. Mari kita simak langkah-langkahnya metode uji titik sudut. Dalam menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan kita adalah fx, y, yaitu sama dengan ax plus by menggunakan metode titik sudut. Yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari model atau masalah program linier. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Yang ketiga, hitung nilai fungsi tujuannya untuk masing-masing nilai titik sudut. Jadi dari titik-titik sudut kan kita punya tuh titik itu kan sepasang x dan y. X sama y-nya substitusi ke fx, y. Nanti kita lihat tujuan kita mencari yang maksimum atau yang minimum. Yang maksimum nanti ambil yang paling besar, yang minimum ambil yang paling kecil. Kemudian yang nomor 4, nilai optimum dicari membandingkan nilai-nilai pada langkah C. Nanti bandingkan mana yang terbesar, mana yang terkecil, tergantung tujuan yang kita cari, maksimum atau minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Menentukan nilai optimum dengan metode uji titik sudut. Contoh soal pertama. Sebuah adonan kue basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Adapun sebuah adonan kue kering menggunakan 2 kg tepung, ini kurang tepung saya nulisnya ya, 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 18 kg dan gula sebanyak 15 kg. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 100.000 dan setiap adonan kue kering memberikan untung 75.000, berapakah banyak adonan kue basah dan adonan kue kering yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum? Sebelum mulai, kita harus identifikasi dulu apa tujuan si ibu. Apakah menjual tepung gula atau menjual adonan kue basah, adonan kue kering? Nah, yang kita lakukan, yang ibu lakukan itulah unsur-unsur yang dibutuhkan, yang dimisalkan sebagai X dan Y. Mari kita bahas. Sudah sangat jelas bahwa ibu akan menjual, memberikan untung, berarti akan menjual adonan kue basah dan adonan kue kering. Berarti di sini yang dimisalkan adalah banyaknya adonan kue kering dan adonan kue basah. Adonan kue basah. Di sini adonan kue kering. Jadi harus bisa membuat modelnya dulu. Kemudian adonan kue basah dan kue kering ini membutuhkan yang namanya tepung sama gula. Ini dimisalkan sebagai X, ini dimisalkan sebagai Y. Butuh tepung sama gula. Nah, adonan kue basah dibuat dengan 2 kg tepung, berarti 2. Dan 1 kg gula, berarti 1. Adonan kue kering menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan, oh berarti ada persediaan di sini. Tambahkanlah kolomnya lagi.
kolom persediaan atau jumlah. Tepungnya ada 18 kilo, gulanya ada 15, kemudian ada unsur untung. Adonan kue basah untungnya 100.000. Adonan kue kering 75.000. Nah, berapakah untungnya? Kan ini yang kita cari. Maunya dia maksimum. Tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Kita buat modelnya dulu, terus kita gambar. Model matematikanya adalah ini, 2x ditambah 2y. Nah, kan persediaan itu bisa digunakan 17 kilo, 18 kilo, tapi kalau 19 kilo kan nggak boleh, karena dari mana yang sekilo gitu. Jadi di sini tanda hubungnya adalah kurang dari sama dengan 18. Terus ini x ditambah ini 3y, tanda hubungnya sama, kurang dari sama dengan 15. Lalu x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Karena adonan kue basah nggak mungkin negatif banyaknya. Terus fungsi tujuan kita fx, y sama dengan 100.000 x ditambah 75.000 y. Nah, kita gambar. Gambarnya garis dulu. Gambar 2x plus 2y sama dengan 18. Ini kalau mau disederhanain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Di sini x, y, ini x, y. Digambar seperti yang di pembelajaran pertama dulu. Nah, kalau x-nya 0 ditutup, x 0, y-nya 0. Ini ditutup kan artinya 2y sama dengan 18, maka y-nya ketemu 9. Ini titiknya nanti 0,9. Terus y-nya yang 0, berarti di sini tutup. Artinya kan 2x sama dengan 18, x-nya ketemu 9. Ini 9,0. Terus kita gambar juga x plus 3y sama dengan 15. Jadi yang kita gambar garisnya, nanti yang kita cari gambar daerahnya. Ini x, ini y, ini x, y lagi. Terus ini 0, ini 0. Kalau x-nya 0, x-nya tutupi. Kan kita punya 3y sama dengan 15. Artinya y-nya ketemu 5 gitu. 3y sama dengan 15 bagi 3 dapat 5. Ini titiknya 0,5. Kalau y-nya yang 0, y-nya tertutupi. Ketemulah x-nya 15. Berarti titiknya 15,0. Kita buat di garis koordinat kartesius. Yang pertama 0,9 sama 9,0 di sini. Ini adalah garis x plus y, 2x plus y sama dengan 18, atau disederhanakan x plus y sama dengan 9 dibagi 2 semua. Terus yang ini 0,5 kan di bawah angka 9, 15,0 di sebelah kanan dari 9. Nah, di sini. Terus karena kurang itu dp-nya kan sebelah kiri, kita buang yang kanan. Nah, terus ini juga kurang kan di sebelah kiri, kita buang yang kanan. Nah, kita pakai daerah bersih dp-nya. Kemudian ini x lebih dari sama dengan 0. X itu kan sumbu yang datar. X lebih kan berarti yang positif semua nih, sebelah kanan semua. Jadi yang kiri kita buang. Y lebih dari sama dengan 0, y kan y yang sebelah atas semua. Jadi yang bawah, y yang bawah ini kita buang. Nah, inilah si dp-nya. Kita cari yang daerah bersih. Kemudian cari titik-titik pojoknya di sini semua. Ini berarti titik A, ini angka 9 tadi ya ketutupan ya. A-nya 9,0, terus B-nya 0,5. Kemudian C-nya siapa? C adalah titik potong antara garis x plus y sama dengan 9 dan x plus 3y sama dengan 15. Berarti harus kita yang namanya titik potong ya cari x yang sama dengan di x-nya ada di sini, x-nya juga ada di sini. Berarti harus eliminasi substitusi. Titik C, titik potong
2 garis titik potong, berarti harus dieliminasi. Substitusi garis yang pertama X plus 3Y sama dengan 15, terus X plus Y sama dengan 9. Ini kita kurangkan saja, kan X kurang X 0, 3Y kurang Y 2Y sama dengan 15Y kurangi 9 adalah 6. Maunya Y, berarti ketemu 3. Kemudian kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan X plus Y sama dengan 9. X nya kita cari, Y nya ketemu 3, ini sama dengan 9, maka ketemu X nya adalah 6. C nya X, Y berarti 6,3. Nah, di sini tadi kita tujuannya Fx, Y nya adalah 100.000 X ditambah 75.000 Y. Kemudian kita substitusi semua titik pojoknya, si A, B, C. Si A tadi adalah 9,0. Berarti kita punya F 9,0. X-nya ganti 9, Y-nya ganti 0. Berarti 100.000 dikalikan 9 ditambah 75.000 kalikan Y-nya 0. Berarti kan 9 kali 100.000 ketemu 900.000. Terus yang B tadi 0,5. Ini F 0,5. Artinya kan 100.000 dikalikan 5 ditambah 75.000 dikalikan kalikan 0. Nanti kalau saya ada yang kurang teliti bilang ya. Program linear itu gampang, cuma panjang caranya. Ini 0. Terus di sini 5. 75 kali 5 itu adalah 375.000. Terus yang C itu 6,3. Berarti kita punya F 6,3. X nya ganti 6, berarti adalah 100.000 dikalikan 6 ditambah 75.000 dikalikan dengan 3, berarti 600.000 ditambah 225.000. Hasilnya adalah 825.000. Karena kita mau memaksimumkan keuntungan, jadi inilah maksimumnya. Nah, jadi agar keuntungan maksimum, banyak adonan yang harus dibuat adalah 9 adonan kue basah. Di sini kertasnya sudah tidak muat, nanti silakan ditulis sendiri kesimpulannya. Jadi, banyak adonan kue basah yang harus dibuat adalah 9 dan banyak adonan kue kering yang dibuat adalah 0. Semoga paham ya, dan kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Nah, lanjut ke contoh berikutnya, menentukan nilai optimum dengan metode uji titik sudut. Optimum itu bisa maksimum ataupun minimum. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Saya punya koordinat kartesius mendatar X tegak Y, kemudian ada titik 6 di sini, ada 10. Saya tarik garis. Terus saya juga punya 8 sama 8, tak tarik garis nih. Kemudian di tengah-tengah sini DP. Nah, yang ini nggak kepake nih, nanti tak coret deh gitu. Nah, kita DP merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Yang pertama, tentukan sistem pertidaksamaan linier tersebut. Yang kedua, nilai maksimum dari Fx, Y sama dengan 8x plus 15y. Mari kita bahas. Buku kan yang diarsir itu yang DP-nya. Kalau saya yang diarsir itu yang bukan DP. Jadi saya DP itu pakai daerah kotor. Ini enggak tak pakai nih. Ini enggak tak pakai, ini juga enggak tak pakai. Ini enggak saya pakai. Jadi kalau di buku tuh enaknya kita pakai daerah bersih gitu. Nah, kalau mencari sistem pertidaksamaannya kita harus cari garisnya dulu. Pertama garis yang warna hijau dulu ya, 6 sama 10 nih, 6 sama 10 yang warna hijau. Nah, 6 kita kalikan dengan X, berarti kan 6X. Terus 10 kita kalikan dengan Y, karena ini kebetulan nempel di sumbu X sama sumbu Y, jadi kita bisa pakai cara cepat. 6X ditambah 10Y, kemudian 6 kalikan 10, kan 60, tapi kita sederhanain aja. Bagi 2 dapat 3x ditambah 5y sama dengan 30. Nah, karena di sini DP-nya, daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis hijau,
Maka tanda ketak samaannya adalah kurang dari, sama dengan, karena garisnya penuh. Berarti model yang pertama adalah 3x plus 5y kurang dari sama dengan 30. Kemudian yang kedua, ini yang warna hijau, 8 sama 8. 8 yang pertama kita kalikan dengan x, berarti 8x. Ditambah 8 yang kedua, kalikan y, berarti 8y. Nanti ini 8 kalikan 8. Boleh juga disederhanakan, biar nanti dapat angkanya lebih enak. 8x bagi 8 adalah x, 8y bagi 8 adalah y. Nah ini sama dengan 64 bagi 8, ketemu 8. Nah model yang kedua, x plus y sama 8. Tanda ketak samaannya, lihat yang warna, kita tadi warna oranye ya. Warna oranye kan yang DP-nya di bawah garis atau sebelah kiri dari garis warna oranye. Maka tanda ketak samaannya adalah kurang dari, sama dengan. Nah selanjutnya x-nya itu kan positif karena yang sebelah kiri, x yang sebelah kiri nggak dipakai. Kemudian y-nya positif. Kenapa? Karena yang bawah, y bawah itu nggak dipakai. Ketemu deh sistem pertidaksamaannya. Yang kedua, nilai maksimum. Ingat, nilai maksimum ya kita sudah tahu gambarnya. Kemudian ambillah titik pojoknya. Ini titik pojoknya. Si A, pakai warna merah nih, A-nya adalah 8,0. B-nya 0,6, C-nya titik potong. Berarti harus kita cari dengan eliminasi substitusi dari garisnya. Garisnya adalah 3x yang warna hijau tadi 3x plus 5y sama dengan 30, yang warna oranye x plus y sama dengan 8. 10x plus y sama dengan 8. Ini kita samakan koefisiennya, kali 1 kali 3, kan 3 sama 1 dibalik perkaliannya. Berarti kita punya 3x plus 5y sama dengan 30. 3x tambah y kalikan 3, 3y, 8 kali 3, 24. Kita kurangkan 2y sama dengan 6. Kita bagi dengan 2, y-nya ketemu 3. Selanjutnya substitusi. Y sama dengan 3 ke persamaan x plus y sama dengan 8. Artinya x ditambah 3 sama dengan 8. X-nya ketemu 5. Nah berarti titik C-nya adalah x, y. X-nya adalah 5, Y-nya 3. Nanti kita substitusi ke fungsi tujuannya, fx, y. 8x plus 15y. Yang pertama A-nya 8,0. Berarti 8 kalikan 8 ditambah 15, Y-nya 0. 8 kali 8, 64. Terus F berikutnya, B-nya 0,8. 0,8 sama dengan 8 kalikan 0. 8,0, 0,8 sih. Ini 0,6 ya. Nanti kalau ada yang keliru silahkan disampaikan. Ini 8 kali 0, terus 15 kali 6. Ketemulah 0 tambah 90. Terus yang berikutnya F 5,3. Berarti kita punya 8 kalikan 5 ditambah 15 kalikan 3. Ketemu 40 ditambah 45 sama dengan 85. Nilai maksimumnya adalah 90 karena yang paling besar. Jadi maksimumnya sama dengan 90. Sudah selesai. Cukup sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Silahkan kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Mari kita lanjutkan ke diskusi dan latihan soal. Sampai jumpa di video-video berikutnya.